Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Jam 3 sore, saya ketiduran di bangku teras rumah tetangga saya. Seingat saya, waktu tidur, saya mimpi bonceng ibu-ibu, terus kecebur ke sawah. Saya lagi enak dengan cuaca yang sangat mendukung, tiba-tiba ponsel saya berdering. Teman saya yang bekerja di rumah daerah yang agak jauh dari tempat tinggal saya nelpon. "Sep, ente lagi kerja nggak sekarang? Kalau lagi nggak kerja, tolong bawain ambulan dong. Nganter pasien yang udah sembuh total tapi nggak bisa jalan, cuma tiduran doang ke Cingkangkung ujung genteng sama keluarganya 3 orang dari sini. Kalau ente bisa cepetan kemari ya, ditunggu banget. Soalnya supir ambulannya lagi hajatan nikahan anaknya Sep." Saya pun mengiyakan. Selesai mandi sama selesai sholat asar, saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata saya disuruh bawa mobil jenazah. Pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Gak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati saya, ya udahlah, lillahi ta'ala, aku niat ibadah ngantar jenazah. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda, lalu dinaikkan ke mobil paling mewah di dunia yang akan saya kemudikan. Mesin sudah dipanaskan, semua penumpang sudah pada naik dan kami siap berangkat. Jam 7 malam saya berangkat dari rumah sakit. Selama di jalan, saya tidak membunyikan siren. Cuma lampu strobo yang saya nyalakan. Paling hanya siren yang saya nyalakan kalau lagi macet saja. Saya lihat tidak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya yang semuanya kakak dari jenazah itu. Daripada di jalan cuma bengong-bengong saja, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan. Suami dan kakak iparnya duduk di jok belakang saya. Lalu saya nanya ke si ibu, "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu itu menjawab dengan suara pelan, "Kan sakit, Mas. Dia meninggal kecelakaan. Katanya lagi mabuk, bawa motor ngebut, terus nabrak belakang truk yang lagi mogok. Mending begitu deh. Dia hidup juga buat apa nggak berguna. Kerjaannya kalau siang tidur, malam keluyuran judi mabuk-mabukan, main perempuan, pokoknya nggak beres deh. Malahan suami saya aja pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebukin sama dia. Mertua sakit-sakitan sampai mertua saya meninggal gara-gara mikirin terus kelakuannya dia. Syukur-syukur dia udah mati sekarang, Mas. Kepalanya kebelah, Mas, makanya dia mati. Saya sebenarnya kalau nggak lihat suami males banget, Mas, ngikut ngurusin dia." Saya agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu. Lalu saya bilang ke si ibu itu, "Bu, maaf, saya rasa kurang baik yang ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup, cukup dikenang aja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu itu bilang, "Oh iya, Mas, maaf. Saya pikir mending saya bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan orang yang sudah meninggal. Gak baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Masih hidup aja gak bagus. Kalau yang diomongin kejelekannya doang, apalagi yang sudah meninggal." Jam 1:30 dini hari, saya sudah sampai ke lokasi. Jenazah sudah diturunkan, saya lihat di kain kafannya ada banyak bercak darah pas kepalanya. Jenazah sudah dipindahkan ke keranda, sudah dinaikkan lagi ke mobil, lalu saya pamit pulang. Sebenarnya mereka menahan saya jangan dulu pulang, mending nunggu pagi dan istirahat dulu. Karena ada banyak kawasan angker yang mesti saya lewati. Karena saya ada janji, terpaksa saya mesti pulang buru-buru. Dari mulai saya jalan beberapa kilometer dari lokasi, ada banyak aneh yang saya alami. Saya pulang sendirian dini hari.
Di belakang saya dengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyang. Pikiran saya mungkin jalanan yang agak rusak. Biarinlah. Saat saya masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa. Pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk. Telinga saya mendengar di belakang seperti ada suara yang menangis. Saya kencangkan musik, pundak saya semakin terasa seperti ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Saya lihat di kaca spion, keranda ngangkat sendiri lalu dibanting. Saya berhenti. Gumam saya, ada apa di belakang? Saya nengok ke belakang. Astagfirullahaladzim. Saya lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang. Mukanya hancur. Bola matanya keluar sebelah, darahnya ngucur. Amit-amit. Saya duduk menyender, lalu saya pejamkan mata sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil tidak saya matikan. Tak terasa saya tertidur. Saya lawan rasa takut saya yang ada di sekeliling saya. Karena ada banyak cerita seperti apa kalau bawa mobil jenazah. Jam 5:30 saya dibangunkan oleh supir Elf. Sama beberapa orang penumpangnya karena jalanannya terhalang oleh mobil saya. Mang, bangun! Mang, bangun! Sadar, Mang! Sadar! Bangun! Saya terbangun. Astagfirullahaladzim. Jam berapa sekarang, Pak? Jam 5:30, Mang. Itu ada apa? Dan kenapa itu keranda bisa melintang tengah jalan pintu mobil terbuka? Saya bilang sama mereka, semalam saya nganter yang meninggal ke Cikangkung. Meninggalnya kecelakaan. Kepalanya kebelah. Dari sana saya langsung pulang. Nah, di sini itu keranda ngangkat sendiri. Terus saya nengok ke belakang, ada yang duduk di sebelah pojok mukanya rusak. Jidatnya kebelah, matanya keluar. Saya berhenti aja di sini, ngantuk banget. Gak berasa saya ketiduran. Itu keranda saya gak tahu siapa yang ngangkatin keluar. Si supir F bilang ke saya, Masya Allah, memang banyak banget cerita kalau bawa mobil jenazah itu. Situ berani banget bawa mobil sendirian. Nah, ini ada air, silakan diminum dulu air dari Pak Haji. Nah, sekarang itu keranda sudah dinaikkan lagi ke mobil sama Pak Haji, juga sudah disempurnakan. Sekarang kita bareng saja jalannya. Itu kopi buat ngopi di jalan. Sama rokoknya barusan ada yang ngasih dari penumpang saya. Ayo kita berangkat, saya ngikutin dari belakang. Saya berterima kasih sama mereka, dan mereka cuma ternganga melihat saya. Saya langsung berangkat pulang dan Elf itu terus mengikuti saya dari belakang, sampai Bojong Lopang. Saya belok ke arah Sukabumi, Elf itu lurus ke arah Pelabuhan Ratu. Saya klakson sambil teriak, "Hatur nuhun, Pak." Dia pun membalas klakson saya. Dan saya sampai di rumah sekitar jam 11 siang. Di saat seseorang telah tiada, barulah kita tersadar akan semua kebaikannya terhadap kita. Dan alangkah buruknya jika kita berbicara kejelekan seseorang yang telah tiada. Meski semasa hidup perilakunya tidak baik, setidaknya pasti ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Kenalin, nama gua Dimas. Dulu waktu gua masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap hari Jumat, gua ada pelajaran olahraga. Waktu gua lagi ganti pakaian di kamar mandi, di situ gua lihat sumur yang tidak ada airnya. Gua pernah dengar dari orang-orang kalau sumur di SD gua ini angker dan banyak penunggunya. Tapi gua nggak percaya. Waktu gua lagi ganti baju, gua langsung merhatiin sumur tua itu. Tapi gua lihat-lihat sumur tua itu nggak serem seperti orang bicarakan. Gua semakin penasaran sama rumor sumur tua itu.
Keesokan harinya, waktu gue ke kantin, gue ngobrol sama penjaga kantinnya tentang sumur tua yang di samping kamar mandi. Penjaga kantin itu bernama Pak Iman. Pengalaman Pak Iman, waktu itu sedang membersihkan kantin. Tiba-tiba Pak Iman dengar suara kuntilanak sedang tertawa. Pak Iman dengar suara itu dari sebuah sumur. Bukan cuma Pak Iman, tapi juga Pak Kepala Sekolah, yaitu bernama Pak Joko. Waktu siang hari, Pak Joko ke kamar mandi mau buang air kecil. Waktu Pak Joko keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Pak Joko lihat nenek-nenek lagi berjalan menuju ke sumur tua itu. Pak Joko langsung heran, kok ada nenek-nenek di sekolahan? Itu nenek siapa? Mata Pak Joko fokus ke nenek-nenek tersebut. Tiba-tiba nenek itu langsung terjun ke sumur tua. Langsung Pak Joko lari mau nolongin nenek itu. Tiba-tiba waktu Pak Joko lihat ke dalam sumur, nenek itu sudah tidak ada. Langsung Pak Joko lari terbirit-birit. Langsung Pak Joko cerita ke semua siswa. Semua siswa langsung ketakutan. Dan sekarang gak ada yang berani ke kamar mandi. Pas waktu malam hari, ada orang yang baru pulang dari masjid. Waktu orang itu lewat sekolahan, tiba-tiba dengar suara anak kecil lagi ketawa di dalam sumur tua itu. Langsung orang itu cerita sama Pak Iman. Keesokan harinya, gue diceritain sama Pak Iman. Waktu malam hari, ada orang yang dengar suara anak kecil di sumur. Gue semakin penasaran sama sumur tua itu. Waktu gue mau izin ke belakang, guru gue langsung bilang ke gue, hati-hati, jangan lupa baca doa sebelum ke kamar mandi. Oke, gue langsung ke kamar mandi. Waktu gue lagi buang air kecil, tiba-tiba keran yang di kamar mandi nyala sendiri. Tapi itu di WC khusus wanita. Langsung gue matiin kerannya. Waktu gue mau keluar dari kamar mandi, tiba-tiba kerannya nyala lagi. Langsung leher gue merinding. Tapi gue masih penasaran. Waktu gue mau matiin kerannya, tiba-tiba kerannya mati sendiri. Lalu leher gue semakin merinding. Lalu gue langsung masuk ke kelas. Hari selanjutnya, teman gue izin ke kamar mandi. Waktu masuk ke kamar mandi, tiba-tiba pintunya kekunci. Langsung teman gue minta tolong. Beruntung Pak Iman dengar dan langsung dibukain. Langsung teman gue cerita, katanya sebelum ke kamar mandi, dia lihat anak kecil cewek berdiri di samping sumur. Waktu dia lihat anak tersebut, dia kira itu adik kelas. Tapi mukanya pucat dan pakaiannya kotor. Langsung anak-anak pada takut ke kamar mandi sendirian. Tapi gue sebaliknya, malah tambah penasaran. Untuk menghapus rasa penasaran itu, gue memutuskan untuk mendekati sumur tua itu pada malam hari. Dan tidak mungkin gue seorang diri. Akhirnya gue ngajak 4 teman gue, yaitu Panji, Hendrik, Ilham, dan Daud. Waktu malam hari tiba, sekitar pukul 10, gue dan keempat teman gue langsung menuju ke sumur tua yang ada di sekolah gue. Waktu gue mau masuk ke pintu gerbang, tiba-tiba teman gue yang bernama Daud melihat nenek-nenek masuk ke dalam parkiran sepeda. Langsung Daud lari terbirit-birit. Tapi gue sama teman yang lain tidak melihat apa-apa. Waktu gue menuju ke sumur tua itu, tiba-tiba teman gue yang bernama Ilham lihat ada tangan mau keluar dari sumur tua itu. Tapi gue sama teman-teman nggak lihat apa-apa.
Langsung Ilham lari terbirit-birit. Akhirnya tinggal gua, Panji, sama Hendrik. Gua semakin penasaran. Walaupun badan gua udah merinding semua, gua tetap berani menuju ke sumur tua itu. Sebelum ke sumur tua itu, gua lihat suasana yang di kamar mandi terlebih dahulu. Ternyata di kamar mandi tidak ada apa-apa. Waktu gua bertiga keluar dari kamar mandi, tiba-tiba semua keran yang ada di kamar mandi menyala dengan sendirinya. Langsung gua bertiga ketakutan. Tapi gua masih penasaran, dan penasaran ini gak bakal hilang sebelum gua lihat penampakan. Waktu gua mau matiin krannya, tiba-tiba lampu kamar mandi langsung mati, tapi kerannya masih nyala. Suasana langsung gelap, dan untungnya teman gue bawa senter. Waktu gue bertiga mau keluar dari kamar mandi, tiba-tiba gue, Panji, Hendrik langsung lihat nenek-nenek lagi ketawa di pinggir sumur. Gue bertiga langsung kakinya gak bisa digerakin, dan mulut gue gak bisa buat teriak. Gue bertiga udah gak bisa berbuat apa-apa. Gue bertiga cuma bisa berpelukan. Waktu nenek-nenek itu berhenti ketawa, kaki gue langsung bisa digerakin. Tanpa basa-basi, gue bertiga langsung lari secepat mungkin. Nah, di situ rasa penasaran gue udah hangus. Keesokan harinya, waktu gue masuk sekolah, Panji sama Hendrik tidak masuk sekolah karena sakit. Gue jadi ngerasa bersalah udah ngajak mereka untuk mengupas rasa penasaran gue ke sumur tua itu. Sekarang gue percaya kalau di sumur tua itu banyak penunggunya.